Nah, karena saya mah hanya bisa ngomong saja, sementara regulasi dan sebagainya kan ada di Pak Kabid. Kami Betul. sangat terbuka, Pak, Betul. karena emang kami butuh masukan-masukan ya dari teman-teman budayawan, seniman, gitu kan ya, untuk konsultasi dan memberikan masukan kepada kami. Jadi dalam podcast ini sebetulnya bukan saja podcast biasa kan ya, tapi ini adalah satu wadah saling sharing. Bagaimana caranya rakyat lebih sejahtera? Ketemu kembali dengan channel Berpikir Merdeka, Rakyat Bicara di channel kita Pikirkan Rakyat. Ya, channel yang berbicara tentang keberpihakan terhadap rakyat dari segi apapun. Jadi kita ngobrol-ngobrol di sini itu justru fokusnya terhadap rakyat. Nah, salah satunya di kesempatan hari ini, ya alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa, salah satu pejabat dari Kabupaten Tasikmalaya yang membidangi wilayah kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya. Selamat datang Pak Kabid, Pak Kabid Kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya, Kabid Taufik ya. Baik, kita akan bincang-bincang seputar kebudayaan yang berkembang di Tasikmalaya, dikaitkan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 kalau tidak salah. Di mana di situ diamanatkan di dalam undang-undang itu setiap wilayah itu harus membuat lembaga kebudayaan. Nah, terkait dengan lembaga kebudayaan, kita tahu bahwa Kabupaten Tasikmalaya itu syarat dengan kekuatan budaya sebetulnya. Malahan Kota Tasikmalaya, kalau kita mau jujur saja, sebetulnya mah disuplai oleh kabupaten. Karena kabupaten itu rekam jejaknya sudah 393 tahun kalau tidak salah. Nah, ketika rentan waktu yang sangat banyak, yang panjang itu, tentu saja di dalamnya itu terdapat budaya-budaya atau terdapat kearifan-kearifan lokal, dan semuanya itu bertumbuh di kabupaten. Nah, terkait itu sudah sampai sejauh mana Pak Kabid tentang merespon Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes Pak Kabid. Satacana hapunten simpuring biasa ngadunan. Kang Katang ya. Siap. Pisan. Siap. Abi dikasihan waktu diulem dengan acara podcast tentang pikirkan rakyat. Alhamdulillah hatur nuhun Kang. Sebuah kehormatan lah kanggo Abi di payunan Akang kanggo podcast tentang pemajuan kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Apunten Pak Abi cara boleh campur ya. Wios bahasa Inggris wios. Bahasa Arab mangga, bahasa Arab. Nah, yang bahasa Sunda gitu. Oh, mangga. Aya kirang pas siap. Mangga campur lah. Alhamdulillah seresnya di Kabupaten Tasik tentunya unik ya Kang ya. Betul. Kenapa unik? Dikatakan unik ari indungna teh seresnya teh Kabupaten Tasik tapi eleh ku anak. Ku anak di Kota Tasik. Tasik terus ngabentuk ayana Dewan Kesenian leresnya. Dewan Kesenian. Dewan Kebudayaan. Dewan Kebudayaan sebentar lagi mungkin kan. Lagi tatahar ini teh sebenarnya. Ya betul. Gedung kesenian sudah ada untuk sarana wadah kamu kumpulnya teman-teman budayawan seniman dari Kabupaten Tasik. Sebetulnya ada nah ini belum ada ruang untuk kita berkumpul di situ. Nah, uniknya juga kita banyak di sini ya Kang ya, budayawan seniman yang ada di kabupaten yang berada di 39 kecamatan, 351 desa. Mungkin ini unik. Kenapa unik? Karena banyak Kang kesenian-kesenian di daerah yang belum kita sentuh. Betul. Banyak kesenian yang malah berbaur dengan
kesenian Jawa seperti di Betul. Cipatujah kan. Betul. Di Cipatujah itu kolaborasi kelihatannya karena Laras. kita lihat tampilan mereka Betul. ada kuda lumping tapi di situ ada Betul. kejawa-jawaan. Betul. Nah, itu. Betul. Sangat Ya, betul. itu. Terus macam lagi sama Kesenian pesisir biasanya. kisah pesisir itu Iya, betul. banyak yang itu yang memang harus kita raih, kita Betul. rangkul. Betul. Nah, itu Akulturasi budaya lah. Akulturasi Jadi, budaya, iya betul. betul. Di salah satunya kalau tidak salah di Cineam pun ada sebetulnya. Ya. Di Cineam itu kalau tidak salah ronggeng. ya Yang sebetulnya kan ronggeng itu dari Ciamis, ronggeng Cigugur. Ternyata bocoran-bocorannya dari Cigugur itu di Cineam pun ada sebetulnya. Dan itu menarik sekali. Menarik, betul. Nah kebetulan saya Pak Kabid dengan teman-teman teman-teman saya itu rada konsentrasi di wilayah itu dan ternyata kabupaten itu luar biasa. Luar biasa, betul Pak. Makanya kenapa saya ngomong ke Pak Kabid seperti ini, keragaman budaya yang banyak di kabupaten itu sebetulnya mah kalau tidak diakomodir, Betul. kalau tidak dikasih ruang, Betul. dengan kekuatan dengan payung hukum misalkan, itu nantinya akan tercecer dan tidak menutup kemungkinan budaya-budaya itu akan diambil sama orang lain gitu. Iya. Makanya kalau saya berharap yaitu karena memang Pak Kabid di sini leading sektornya, terus kita juga sering ngobrol di luar ini, ternyata hal-hal yang itu teh sebetulnya bisa kalau dikonsep dan diwadahi oleh entah apapun lah itu mah, mau dewan kebudayaan mau apapun itu, yang jelas ada payung hukumnya dari pemerintah, betul, itu Pak. luar biasa sebetulnya. Nah. Gimana rencananya Pak Kabid hal-hal yang seperti itu kira-kira gimana tuh rencananya Pak Kabid? Nah karena saya mah hanya bisa ngomong saja, sementara regulasi dan sebagainya kan ada di Pak Kabid. Dasarnya dari tadi saya awalnya dari banyaknya keunikan sana ya. Betul. Jadi kami mungkin pengen mewadahi dalam satu wadah yang emang formal, betul. Gitu ya, formal yang emang yang sudah diamanatkan ini. Yang diamanatkan oleh undang-undang. Betul. Ya, Undang-Undang Nomor 5 2017 jelas ya, kalau dalam salah pasal berapa 43 atau berapa iya, lagi. Betul. Nah, itu mengamanatkan untuk membentuk sebuah lembaga kebudayaan. Kalau tidak dibentuk hianat loh Pak Kadis. Nah, saya kebetulan sedang pada posisi kemarin tuh pindah di kebudayaan, kami mereview itu sebetulnya sudah ada, tapi ya kami sebetulnya pengen juga kembali mereview kembali, mengumpulkan kembali teman-teman yang kemarin mungkin sempat stuck. Nah, kami pada saat itu konsultasi dengan salah satu budayawan lah ya, yang budayawan memberikan masukan pada kami teman-teman gitu, untuk bisa mereview kembali, mereview kembali untuk adanya sebuah lembaga kebudayaan. Betul. Nah, lembaga kebudayaan ini nanti mudah-mudahan kami tahun 2006 mudah-mudahan atau di perubahan mudah-mudahan ya paling telatnya di perubahan lah ya. Perubahan mudah-mudahan bisa kan, mudah-mudahan kita coba untuk mengadakan sebuah kegiatan namanya FGD, sebuah benar. Ya. FGD ini kita rencananya kita akan mengumpulkan padepokan, menarik. Lembaga kesenian, sanggar kesenian, ahli yang di bidang seni, budayawan, seniman, dan mungkin yang lain-lain dari akademisinya juga kita undang. Betul, karena memang budaya itu luas, harus ada orang toponiminya, harus ada orang filologinya dan sebagainya. Artinya akademisi karena memang ruang lingkup Punten ya Pak Kabid. Karena menurut ini mah pendapat saya ruang lingkup kebudayaan itu sangat luas sekali, maka di dalamnya itu harus dirojong oleh berbagai disiplin ilmu, termasuk antropologi, sosiologi dan sebagainya. Maka dibuatlah entah apa itu namanya, saya juga karena kan diamanatkan di situ lembaga kebudayaan. Mau dewan, mau komunitas, mau apapun itu, yang jelas itu lembaga yang memang punya payung hukum. Karena begini Pak Kabid, ternyata teman-teman di kesenian atau di kebudayaan itu
apa namanya, kalau tidak diurus dalam Ya. tanda petik ya, kalau tidak dinaungi, tidak diurus, kadang-kadang itu juga apa namanya, bukan liar, eh, padahal dia tuh punya hak, ya, Iya. karena memang warga negara itu punya hak Ya. untuk apa, punya hak dan punya perlindungan hukum dan punya hak untuk meminta, katakanlah Betul. dalam tanda petik. Betul. Nah, kadang-kadang teman-teman kesediaan itu sudah tidak apa namanya, tidak mengindahkan hal-hal yang sifatnya formalitas. Ya. Misalkan padepokan tidak apa, karena memang mungkin menurut mereka itu agak ribet dan sebagainya, padahal kan tinggal di badan hukumkan dan Betul. sebagainya. Banyak sekali padepokan khususnya di kabupaten yang memang secara kegiatan itu luar biasa, tapi mereka itu tidak punya badan hukum. Ya. Yang pada akhirnya mereka itu apa namanya, berjalan alamiah. Kalau itu disupport dan itu juga mereka punya hak sebagai warga negara, terus dia punya lingkungan, punya apa namanya, punya kegiatan yang memang di situ juga ada tanggung jawab. Kalau memang itu disupport, itu saya pikir sangat luar biasa. Makanya ini mah punten pisan. Betul, Pak. Makanya ini saatnya sebetulnya mah ketika ada apa namanya, ada amanat yang itu ditangkap dengan sukacita oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dan ini juga harus dikonkretkan, saya pikir gitu, Pak Ramangga lah, mungkin Pak Kabid lebih paham ya tentang kebudayaan, karena memang setiap harinya juga Pak Kabid bergelut dengan hal-hal yang seperti itu. Terus menghilangkan apa namanya, menghilangkan kecemburuan gitu Pak Kabid. Ya. Kalau misalkan sudah kita tata sedemikian rupa, ada misalkan di Tasikmalaya itu ada berbagai komunitas, berbagai paguron segala macam. Nah, sementara ini kan Pak Kabid tahu sendiri lah. Misalkan kalau misalkan ada event teh eta kene, kan itu jadi kurang bagus di masyarakat. Mungkin itu sama pandangan saya, entah pandangan dari teman-teman di bidang khususnya di Disdik ya, sekarang ya sudah pindah ke Disdik ya. Ya di bidang, nggak tahu apa namanya, pandangan-pandangan di teman-teman di Disdik. Kalau saya mengamati seperti itu Pak Kabid, benar nggak Pak Kabid? Kalau misalkan ada kegiatan itu deh, benar nggak tuh Pak Kabid? Kira-kira ini. Ya, inilah fungsi mungkin di situ kami, peran kami ya istilahnya, peran kami dari pemerintah daerah gitu ya, istilahnya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Betul. Ya, istilahnya meraih teman-teman ya, untuk meraih teman-teman, karena emang kami butuh sebetulnya ya, dengan keterbatasan kami sebetulnya pengen kami sebetulnya meraih mereka. Nah, alasannya kenapa kami tidak bisa ini karena emang jaraknya pada jauh Pak. Betul. Pengen, karena di kabupaten tidak seperti di kota Pak. Betul. Kalau mau kita ngumpul, ngumpul langsung dipanggil, langsung datang nih. Betul. Dengan ini. Jauh. Nah, menarik nih. Bentar. Ya. Ketika, nah ini yang pengen kami sebetulnya menunggu teman-teman. Ya, kalau ada kebetulan mereka misalnya dongkap ke Singaparna atau mampir dulu ke kami terbuka, sangat terbuka Pak. Betul. Karena emang kami butuh masukan ya dari teman-teman budayawan, seniman gitu kan ya, untuk konsultasi dan memberikan masukan kepada kami. Karena kami tidak bisa menjangkau ke semua daerah, kadang keterbatasan waktu itulah yang mungkin kami paham. Ya itu Pak, pengennya seperti itu kami meraih, menghimpun. Nah, inilah awalnya kami seperti ini pengen kami membentuk sebuah lembaga apa itu namanya nanti rencananya ke depan, atau mereview kembali lah, artinya kembali. Betul. Karena inilah mitra kami sebetulnya, mitra kami dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya. Tanpa mereka kami nggak ada apa-apanya. Kami hanya fasilitator, pembuat regulator. Nah, itu yang penting. Ya, regulatornya. Yaitu ya, mudah-mudahan karena kami banyak sebetulnya amanat-amanat undang-undang yang harus kami review kembali ya. Salah satunya yang pertama
pembentukan sebuah lembaga kebudayaan. Yang kedua, mereview kembali pokok-pokok pikiran kemajuan kebudayaan yang emang dahulu dibuat pada tahun 2018 yang telah diamanatkan, dan itu mungkin urgensinya sudah tidak update lagi lah istilahnya, ya kita harus direview kembali pada tahun, karena 5 tahun harus kita review kembali. Betul. Karena inilah PPKD inilah sebagai dasar kami untuk 5 tahun ke depan untuk memajukan kebudayaan ini. Apa sih gitu. Sepakat. Nah, inilah kami meminta masukan-masukan apa langkah tahun pertama yang harus dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya. Hayo mari kita gitu loh. Mudah-mudahan kami di sini bisa memfasilitasi dan bisa bersama-sama mengembangkan Kabupaten Tasikmalaya melalui kebudayaan. Sepakat. Nah, kira-kira teknisnya nih, karena memang tadi itu menarik Pak Kabid. Menarik karena memang ruas wilayah kabupaten itu sampai 39 kecamatan, 351 desa ya. Dengan jumlah area administrasi begitu luasnya, kebayang tuh di mana? Di Kaler, Kakidu, jauhnya gitu. Nah, ada persoalan nih. Ketika membuat sebuah lembaga katakanlah lembaga kebudayaan, entah apapun itu namanya, misalkan Dewan Kebudayaan, kira-kira format supaya nanti itu juga mempermudah, ada nggak format Pak Kabid, misalkan harus seperti apa? Kalau di kota mah kan gampang. Satu hari pun di kota mah selesai, pakai sepeda aja, pakai sepeda, jalan-jalan 1 hari selesai. Kabupaten tidak mungkin. Nah, gimana? Secara teknisnya kami sudah berdiskusi dengan teman-teman, karena dengan teman kebudayaan, ya, kita akan membuat sebuah panitia bentuk ad hoc lah ya, atau presidium lah ya. Presidium per wilayah mungkin ya. Sebelum nanti kami membuat sebuah legalitas yang formal. Koordinator lah ya. Untuk sebuah koordinator, Pak, mungkin koordinator. Menarik. Nanti di berbagai titik-titik, beberapa titik ya, wilayah utara atau Tasik Utara, Tasik Selatan, Tasik Timur, diambil satu-satu. Nantinya mereka itu yang ngurusnya wilayah. Betul sekali, betul Pak. Nah, itu menarik itu betul sekali, Pak. Nah, seperti itu nanti kita membuat teknisnya lah. Teknisnya berarti katakanlah pusatnya itu 1 ketua pusat, 4 koordinator, ketua koordinator. Keren. Nah, itu nanti mereka yang akan bekerja ya. Betul. Mungkin kita hanya memantau sejauh mana mereka bekerja. Betul. Jadi jangan sampai kami ketakutan kalau sudah dibentuk diem. Nah, jadi teknisnya akan seperti itulah. Biasanya gini, Pak Kabid, mereka tidak akan diam kalau ada supporting. Artinya kalau ada biaya. Nah, kebetulan kan kalau dilembagakan itu pasti ada lah, minimal ada ada biaya untuk misalkan untuk membuat sebuah kegiatan atau rencana dan sebagainya. Itu menarik Pak Kabid. Nah, asik. Ya, mudah-mudahan ke depan saya akan koordinasi juga dengan kepala dinas, minta suatu ruangan lah atau sekretariat mungkin ke depan. Menarik. Ada ruangan kecil lah minimal buat mereka buat koordinasi ya. Koordinasi lah dengan kita, gitu ya istilah, karena kalau tidak begitu kami susah untuk berkoordinasi. Walaupun itu kita komunikasi sudah tidak dibatasi ya dengan sebuah elektronik atau ini. Betul. Tetap harus ada, kalau di budaya mah harus ada tatap muka karena beda dengan saya merasakan kalau saya bicara di telepon dengan berbicara berhadapan itu beda auranya. Ada keseriusan lain gitu. Terus ini nih, yang menariknya kan banyak di dalam 10 amanat plus 1 di Cagar Budaya plus 1 itu di situ ada Kaulinan Barudak, di situ ada Kaulinan Barudak dan sebagainya lah. Termasuk di situ ada manuskrip, ada olahraga tradisional. Itu sudah ditempelkan atau sudah berkolaborasi dengan misalkan dengan Kabid SD, dengan Kabid SMP,
kegiatan-kegiatan itu atau katakanlah misalkan kaulinan barudak, kalau kita dulu mah kan ada tuh Ya, ketika SD tuh ada kaulinan barudak misalkan orai bungkak ya. kelapar taya hakaneun Nah, luar leor pasemon pikageuleuheun ya kan gitu tuh. tuh. Nah ini sudah hilang nih sekarang Ya, itu. ya, tuh. Terus misalkan aya orai yang nih menang pecang sahiji. Ya, Itu kan dulu itu ketika saya aja ya, di sekolah itu kan ada. ya. Mungkin nggak sekarang itu hal-hal Ya. yang seperti itu ditempelkan lagi. Artinya bidang budaya dengan bidang yang lain, Ya. misalkan dengan bidang SD, Ya. SD ada ya bidang SD itu berkolaborasi membuat kurikulum muatan lokal atau sudah Ya. dimulai. Mudah-mudahan itu Kang ya. Emang saya lihat kemarin saya istilahnya rapat dengan kepala dinas, dengan bidang-bidang yang lain. Mudah-mudahan tahun 2026 itu kelihatannya ada Kang. Kelihatannya ada kegiatan dan itu emang dimasuki dalam kurikulum lokal, muatan lokal. Iya. Seperti apa ya satunya permainan tradisional, Iya, terus kaulinan barudak, pupu, yang gitu-gitu tuh. Ya, Sekarang itu kan hal-hal yang seperti itu di luar di gitu. luar, membatik. Iya, membatik. Membatik itu kalau saya baca kemarin ya Ada ya. Untuk rencana tahun 2026 itu ada kayaknya insya Allah. Ya mudah-mudahan itu bisa terrealisasi di lingkup bidang SD. Harus, kan. harus Kang. Harus Pak Kabin. Itu dulu memang di kita juga ada namanya teh apa ya dulu Alim Paido ya, Alim Paido. Oh ya. Itu Alim Paido itu kan permainan permainan tradisional. Betul, itu mah perlombaan. Kan, yang ditampilkannya adalah anak-anak generasi betul ada. Kecil. Sekarang hilang ya? Hilang ya belum lagi ada kegiatan ada hilang belum ada kegiatannya lagi lah. Betul. Ke depan pengen ada lagi gitu seperti itu. Itu sebenarnya Alim Paido itu teman kita yang mulai itu dulu itu. Plesetan dari Olimpiade ya dulu ya. Olimpiade jadi Alim Paido gitu. Dari situlah. Tapi menarik itu. Ya sekarang itu karena memang kemarin itu ada kopi dan sebagainya yang pada akhirnya itu tenggelam. Ya mudah-mudahan dengan kekuatan undang-undang itu juga dimunculkan lagi karena memang kalau saya melihat permainan anak-anak atau kaulinan barudak itu bukan semata-mata kaulinan barudak, Kang. Ya. Itu membuat membuat kepribadian. Betul. Di situ ternyata di situ ada gotong royong, di situ ada kerjasama, gotong royong, terus sportivitas dan sebagainya. Ya, sementara Gen Z sekarang kan ya tahu sendirilah. Anak saya aja misalkan sekarang itu senangnya kan di gadget. Betul. Dan itu bahayanya itu luar biasa. Sudah sampai sejauh mana nih Kang? Teman-teman di bidang budaya masuk mempengaruhi lah kalau boleh dibilang, mempengaruhi terhadap kurikulum yang ada di Disdik karena apapun alasannya, rumah besarnya kan pendidikan nih. Pendidikan ya. Di situ ada bidang. Nah, bidang kebudayaan itu sampai sejauh mana sudah bukan mengintervensi atau sudah ngasih ngasih virus-virus supaya budaya masuk ke informal ke intra bukan ekstrakurikuler tapi ke intrakurikuler. Sejauh mana Kang? Nah itu pentingnya kita satu kolaborasi sebetulnya. Betul. Kolaborasi dengan teman-teman pendidikan bidang SD, nah, SMP gitu karena kita ada sedikit berbenturan nih Kang ya berbenturan. Kenapa saya berbenturan karena kita kan membawahi sebetulnya teman-teman paguron atau lingkungan seni. Di situ kan di SD ada juga ada namanya teh guru widang seni. Gitu kan. Jadi kadang berbenturan teh ini sudah di SD SMP itu sudah ada yang namanya guru widang seni. Kalau kita masuk takutnya agak inilah tapi betul. Saya paham. Jadi mungkin inilah yang harus bisa kolaborasi antara guru bidang seni dengan teman-teman pelaku budaya lah. Pelaku seni. Menarik ya. Paling
ya harus ngasih gambaran Ngasih ke gambaran. teman-teman guru seni budaya yang Ya. ada di sekolah, minimal bikin workshop lah. Workshop, Workshop ya, nanti terus ditempelkan, biarkan teknisnya itu ya, guru-guru yang nempelkan ke anak-anak, tapi guru-guru seni budaya itu ya, dibekali. dibekali. Kalaupun yang saya tahu kan sekarang itu kekurangan ya. Ya, Guru seni budaya itu kekurangan. Kadang-kadang keluaran sarjana bahasa Sunda tiba-tiba jadi guru seni budaya misalnya. ya, Kan hampir rata-rata seperti itu karena memang keluaran-keluaran dari sekolah seni yang sifatnya kesenimanan itu hanya IKIP. IKIP pun itu juga tidak terlalu seni murni sebetulnya, tapi ke pendidikannya. Nah, untuk mengisi hasanah proses berkeseniannya mungkin itu bisa berkolaborasi. Nah, makanya tadi Dewan Kebudayaan bisa sebetulnya masuk Ya, di situ, betul. bisa kerjasama dengan teman-teman MGMP misalkan, MGMP Seni Budaya Ya. misalkan kabupaten bikin Betul. workshop atau bikin pelatihan, Ya, itu gitu. menarik itu. Siap. Ya, betul, kita pernah ya. Artinya Oh ya, kita juga pernah untuk tadi sebelum itu juga kita pernah juga saya lupa, kita pernah juga diikutkan serta dan menjadi narasumber nih. oke. Narasumber dalam P5 ini kan ada P5. Oh iya ya, iya iya, P5 Pematang ada P5. Nah, P5 di situ ada. kan Ada. kita suka dijanjikan narasumber. Betul. Nah, itu kita masuki juga sedikit lah mempengaruhi bahwa kita sedikitnya kita apa ya, adalah gitu istilahnya kepada teman-teman, kepada guru-guru bahwa masukilah istilahnya 1 jam lah untuk istilahnya kegiatan kesenian. Betul, atau Karena emang kita kegiatan nggak bisa menghindari yang namanya gadget anak-anak itu kan ya. Iya. Tapi kita bisalah atau Betul. dalam ini 1 jam bisa betul. misalkan si anak dilatih dimasuki ke dalam sebuah sanggar tari, Betul. sebuah padepokan silat untuk supaya tidak terlalu Gadgeting lah. gadgeting lah. Memang sangat Betul, susah memang ditinggalkan, tidak bisa bisa ditinggalkan, memang tidak bisa ditolak dan bisa tidak bisa ditolak, ditinggalkan. gitu. Betul, Tapi betul, betul. atuh kita adalah gitu di Benar. sedikit lah dalam itu waktu dan durasi dari 1 hari itu Minimal 1 1 jam. jam Benar. lah kita ada gitu. Siap. Supaya anak dimasukkan minimal bisa lagu Sunda atau apalah istilahnya. Betul, karena memang ternyata kebudayaan, betul. Ternyata kekuatan kebudayaan, kekuatan budaya itu bisa memperhalus karakter ternyata. Betul. Artinya kalau zaman kita dulu deh, Iya. nggak apa-apa lah kita bernostalgia. Izin Kang. Siap, ya bebas aja gitu di sini mah, Iya. bebas mau minum mau apa. Namanya juga podcast kan. Kebetulan nih mah kopinya asli kan. Ya, namanya juga podcast ngomong kemana-mana. Kan kita juga bisa melihat bahwa waktu kita SD, SMP sampai SMA lah kita. Saya tidak pernah mendengar bulian di anak-anak. Iya. Saya tidak pernah melihat dan tidak pernah merasakan tawuran di anak-anak. Yang ada di anak-anak yang waktu kita itu enak, seneng gitu. Pramukanya segala macam, kompak gitu, segala macam. Tapi kan melihat fenomena sekarang, anak-anak SD sudah ngebully, sudah menyiksa temannya. Tiba-tiba anak SMA sampai ada yang ngebunuh dan sebagainya. Kan saya aneh itu, Pak Kapit. Dengan pikiran SMP yang pada saat kita waktu dulu itu tidak ada yang budaya-budaya gitu. Kok sekarang itu muncul? Yang pada akhirnya kita mereview sedemikian, oh ternyata kekeringan. Kekeringan di wilayah tengah kekeringan inilah, kekeringan kepribadian. Betul. Dan ternyata kepribadian itu ada di kekuatan budaya. Kalau saya nih, nggak tahu Pak Kabid ya, nggak tahu Pak Kabid. Saya setuju sekali, Pak. Kalau saya itu melihatnya itu, minimal kekuatan budaya bukan berarti kita bernostalgia, bukan. Bukan bahwa kita berbudaya itu kuno, tapi bagaimana caranya nilai kebudayaan yang dulu bisa berkiprah di sekarang. Tentu saja dengan bentuk, dengan konsep yang disesuaikan dengan sekarang misalnya. Tapi nilainya jangan sampai hilang gitu. Nah itu yang perlu diskusi, perlu bergumul, perlu sharing dan sebagainya. Konsep
orang tua dulu kan menarik tuh. Mi indung ka waktu, mi bapak ka zaman, kan gitu. Mohon, terus. Zamannya memang zaman gadget, tapi gimana caranya? Walaupun zaman gadget, nilai-nilai keluhuran budi kita itu jangan sampai hilang ketika walaupun sekarang itu zaman gadget. Tinggal konsep. Nah, konsep itu ada di teman-teman sebetulnya. Ada di teman-teman kesenian, ada teman-teman kebudayaan. Jadi biarkan mereka membuat sebuah karya atau sebuah bentuk kesenian, tapi tidak mengindahkan zaman sekarang gitu. Ya. Tapi nilai-nilai keluhuran, etika, budi, pekerti dan sebagainya jangan sampai hilang. Saya pikir itu harus ada ruang ya tadi itu ruang bergumulan, ruang silaturahmi pikiran. Salah satunya di bidang budaya itu membuat sebuah organisasi atau sebuah wadah yang memang secara payung hukum itu kuat, tapi di dalamnya syarat dengan kekuatan budaya. Betul. Ya harus bikin dewan kebudayaan dong. Kalau Iya. begitu. Setuju Kang. Itu ke depan juga ya Kang ya. Betul. Selain dari yang tadi Kang katakan juga, kebutuhan kami juga nanti ke depan, ini kan selain dari itu juga kita butuh untuk kami untuk pembuatan perda ya. Benar. Perda kebudayaan. Kita nggak punya Kang. Kita masih nginduk ke namanya undang-undang. Betul. Sedangkan turunan di daerah kita belum punya nih. Paling nanti di undang-undang diturunkannya langsung ke Perwalgub ya. Perbub gitu kan. Nah, itu. Ya minimal kita ngedesak Perbub dulu aja. Juga kan kita butuh juga masukan-masukan dalam pemajuan itu PPKD itu kan kita butuh. Karena kan kami terbatasan ya. Paham saya. Khususnya kami di pemerintah daerah lah, khususnya kami di bidang kebudayaan, SDM kami emang tidak yang ada spesialis mumpuni di kesenian atau di bidang kebudayaan. Jadi kami betul-betul butuh teman-teman yang emang itulah pentingnya masukan-masukan kami, karena kami tidak bisa bekerja kalau emang tidak ada teman-teman dari istilahnya dari budayawan seniman. Makanya perlunya ada sebuah wadah yang untuk kami bisa berkoordinasi dan bermitra. Betul. Karena begini sebetulnya, teman-teman di kebudayaan itu sebetulnya begini, kita ketika berbicara kebirokratan atau kita juga tidak bawa misalkan bahwa Pak Kabid budaya itu memang harus budayawan yang luar biasa. Tidak perlu itu juga sebetulnya di teman-teman kebudayaan. Tapi welcome. Teman-teman di birokrat itu karena kekuatan di birokrat itu kan birokrasi, regulasi dan sebagainya. Nah, regulasi atau jalan-jalan itu dibuka sedemikian rupa dengan jalan silaturahmi, terus ya ngobrol-ngobrol. Dan teman-teman kebudayaan tidak berharap banyak sih sebetulnya. Ajak ngobrol segala macam, terus buah pikirnya diminta dan mereka pasti ngasih. Mereka pasti ngasih. Terasa sekali, Bang. Kadang-kadang ada juga yang teman-teman di kebudayaan itu karena sikap teman-teman di birokrasi seperti halnya, budaya mah biarkan, yang pada akhirnya mereka nutup sendiri. Padahal sebetulnya sangat terbuka teman-teman kebudayaan itu. Tinggal tadi yang dibilang ajang silaturahmi dan itu bagi teman-teman kebudayaan itu penghargaan yang luar biasa sekali ketika dihiap. Jangan berpikir tentang dalam tanda petik ya, jangan berpikir ini enggak. Diajak ngobrol, didengerin keluh kesah mereka, terus kalau kita sanggup, misalkan saya di birokrat, kalau saya sanggup, ya dibikinkan kanal-kanal. Kalau memang tidak sanggup, omongkan, ini mah bukan ranah kita dan mereka paham kok. Nah kadang-kadang mereka itu bersikap arogan segala macam itu karena memang ruang-ruangnya itu disendat sedemikian rupa gitu Pak Kabid. Kalau saya melihat kayak melihat di lapangan, dan tidak sedikit juga teman-teman di kebudayaan itu yang memang kenceng gitu ngomong, kenceng, segala direspon dan sebagainya. Ya karena memang ada sendatan-sendatan yang tidak dibuka. Kalau dibuka aja, dan mereka tidak pernah, kalau boleh dibilang, tapi duit gitu. Dibuka aja ruang dialog segala macam. Mereka ngasih kok, saya yakin.
Nah, apalagi misalkan ada gagasan seperti ini, ajaklah teman-teman ngobrol. Yakin saya merespon banyak, terus ya biarkan aja berargumen dan sebagainya. Yang pada akhirnya ya kita yang mengerucutkan gitu. Iya. Pasti argumennya kemana-mana tuh mereka. Oh, harus begini, harus begini. Tampung aja, tampung. Kerucutkan aja. Serak. Nih, kita sudah punya ini. Selesai kalau menurut saya. Insya Allah. Ya, betul. Gitu Pak Kabid. Kalau ya ini mau ngobrol lah ya, ini mau ngobrol Ya, betul saja. sekali, Pak. Dan mudah-mudahan Betul. ya mudah-mudahan obrolan kita ini juga didengar sama Kakang Bupati ya. Ya. Ya karena kemarin juga ketika kita podcast dengan beliau di Pendopo, keterbukaannya sangat luar biasa sekali. Yang padanya sekarang Pendopo kan dibuka untuk siapapun. Iya. Nah itu kan kekuatan budaya sebetulnya. Iya. Artinya keberpihakan beliau terhadap budaya sudah kelihatan. Didorong sama kita, insya Allah tidak akan ada persoalan ketika kita berbicara budaya. Di budaya menaun pi korupsionan itu kan. Kan di budaya naon mereka dinaun kan mau justru nantinya karena saya percaya sekali bahwa sebuah wilayah harga dirinya akan terangkat itu ketika budayanya maju. Betul. Dan Indonesia itu terkenal dengan keramah tamahannya dan itu budaya kita. Nah, itu jangan sampai hilang itu. Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya. Banyak artefak-artefak di kabupaten. Banyak. Dan yang lebih menarik lagi di Kabupaten Tasikmalaya itu mungkin di daerah-daerah lain itu tidak punya. Di kita itu punya kampung adat. Iya. Itu yang menjadi sentralnya. Nanti itu bisa jadi lokus kita sebetulnya. Ya jadi saya yang ngomong. Betul kan kita sharing di sini. Ya. Alhamdulillah karena emang kami sebetulnya butuh seperti ini kan. Ya, Butuh ruang diskusi. Sama aja. Jadi dalam podcast ini sebetulnya bukan saja podcast biasa kan ya, tapi ini adalah satu wadah saling sharing nih. Iya betul. Sharing. Betul, karena memang ini Karena diformalkan hukum dalam podcast pada diskusi. Gitu. Betul. Nah, kita berbicara rakyat, saya rakyat, berpikir merdeka apa sajalah. Yang penting pikiran kita, keberpihakan kita pada rakyat. Ya, khususnya di wilayah budaya, karena budaya itu berkembang di rakyat tuh kan. Rakyat, ya betul. Dan tidak terlembagakan budaya itu dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan jadi budaya kebiasaan. Jadi kan itu luar biasa kalau di format, dikasih regulasi, dikasih aturan dan sebagainya, itu akan jadi kekuatan yang lebih besar. Saya yakin itu. Dan itu tanggung jawab teman-teman di birokrasi. Salah satunya Pak Kabid. Wah. Iya dong. Ya, betul berat sebenarnya Kang ya. Tapi mudah-mudahan enggak berat karena kita di sini bersinergi lah, istilahnya bersama-sama. Mungkin mudah-mudahan dengan kebersamaan ini bisa jadi lebih ringan. Oke. Ya. Nah, ini kami dari pemerintah daerah sebetulnya output kami bahwa kebudayaan pada akhirnya bisa menjadi sebuah peningkatan ekonomi. Sepakat masyarakat. Itu, sepakat. Jangan sampai lah naon atuh cenah itu nu kalari itu tapi itu bisa jadi nanaon. Oh, salah. Nah, jadi pengen saya ke depan bahwa kebudayaan ini adalah bisa sebagai penopang atau menjadi sumber kehidupan utama untuk meningkatkan ekonomi, ekonomi gitu kan. Itu kepuasan kami sebetulnya. Bukan kami pengen apa-apa, tapi pengen bahwa kebudayaan ini teman-teman masyarakat ini bisa menikmatinya, bisa menikmatinya baik dari ekonominya dan indeks kebahagiaan. Itu kebudayaan serius. Ya, output kami sebetulnya itu kan ketika kerasa ke kami bahwa, ini bisa jadi aset. Betul. Gitu. PAD lah kesananya. Gitu, serius kan. Dan bisa berkolaborasi dengan sebetulnya kan dulu ketika sedang bergabung dengan pariwisata ya, gitu kan. Itu kan kebudayaan adalah sebuah alat untuk magnet untuk menarik wisatawan. Sepakat itu saya. Gitu kan. Sepakat itu. Ketika ada satu wadahnya di pariwisata itu, nah kita isi dengan sebuah nilai-nilai kebudayaan. Betul. Karena begini, kalau yang saya tahu bahwa sekarang itu banyak kesalahkaprahan sebetulnya. Mendirikan tempat wisata, banyak misalkan wisata tanpa berpikir yang menghidupkan wisata itu apa. Nah,
Justru yang menghidupkan wisata itu budaya. Budaya. Kalau budaya sudah hidup, nanti wisata pun akan terdongkel. Ya. Satu contoh misalkan, ketika kita di kita aja, jangan jauh-jauh lah. Di Ya. kita, banyak misalkan di Syekh Abdul Muhyi Tuh. atau di Kampung Naga. Kampung Naga. Itu kan lokusnya budaya. Tuh. Budaya Kampung Naga misalkan, dengan kebudayaan mereka seperti itu, yang pada akhirnya teman-teman yang dari luar wisatawan itu datang ke sana. Gitu. Yang dilihat di Kampung Naga apa coba? Nilai kearifan. Nilai kearifan apa? Nutu, Tuh. terus dibuat segala macam kehidupan mereka di sana, dan kehidupan mereka di sana kan tidak dibuat-buat. Iya. Itu budaya. Iya. Tapi itu jadi tontonan gitu untuk Ya. zaman sekarang. Tontonan dan tuntunan. Tuntunan. Gitu, jangan Nah, tuntunan. makanya maaf nih ke teman-teman di pariwisata, ketika membuat pariwisata, tolong dipikirkan budayanya, karena yang menghidupkan pariwisata itu budaya, bukan hal-hal yang sifatnya sporadis, misalkan ada misalkan ada roller coaster dan sebagainya, itu tidak akan lama. Justru yang akan memperkuat tempat itu kalau budayanya atau kekuatan budaya itu sudah mengakar di wilayah itu. Contoh misalkan Kampung Baduy, contoh misalkan Borobudur di Malioboro misalkan. Malioboro kalau dilihat secara kasat mata kan begitu-begitu saja. Betul. Seperti pasar-pasar di sini aja seperti itu. Ya. Tapi di situ ada nilai lain. Ya. Nah, itu yang menjadi tertariknya. Tertarik magnetnya. Ya. Makanya muncullah kita abdi lah secara pribadi ketika ke Jogja lamun teu ka Malioboro teh asa ka Mekah teu ka asa ka Mekah teu ka Madinah. Ke Madinah, terus. Jadi teu hatam gitu. Lamun ka Jogja teu ka mana? Teu ka Malioboro teh. Nah, bagaimana caranya orang-orang ketika masuk ke Kabupaten Tasikmalaya tidak ke tempat yang itu misalkan teu hatam ka Kabupaten Tasikmalaya itu. Nah, itu kita bikin gitu. Artinya rekayasa budaya. Apapun semuanya itu budaya itu hasil rekayasa manusia. Ya. Jadi direkayasa dulu lah. Misalkan ini pamali dan semua kan pamali dapat orang tua kita dulu. Tuh. Kita yang datang ke sana karena sudah ada pamali, padahal apa sih artinya? Tapi kita menghormati itu. Itu yang satu kata ya, cukup dengan satu kata. Pamali, gitu kan. Rek profesor, rek presiden, segala macam moal wanieun karena pamali. Itu keunikannya dengan bahasa satu kata lokal itu kan. Kearifan lokal. Dan kita bisa membuat. Ya. Serius itu bisa membuat. Taruh misalkan di Gebu lah, di sana di Gebu di belakang itu ada makam. Jangan ka makam eta, lamun ka makam eta mah engke bisa atel misalnya. Ya. Lama kelamaan itu jadi kebiasaan. Nah, kita membuat kebiasaan itu sebetulnya. Dan peluang itu di bidang budaya itu sangat terbuka sekali. Apalagi sekarang sudah ada payung hukum. Ya, jadi jangan kalau udah ada payung hukum mah sikat. Ya, insya Allah Kang, Siap Kang. Terakhir Kang, karena waktunya alhamdulillah ya Kang ya, hatur nuhun ya. Kumpulin terus di ulang di dia. Nah, mudah-mudahan ke depan Kang kami pengen lah gitu istilahnya bekerja sama, berkumpul. Iya. Karena kami nggak bisa bekerja yang tadi saya katakan. Sama kami, kita juga ya. Harus bersama-sama ini untuk memajukan kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Sepakat. Tanpa teman-teman budayawan, seniman, kami tidak ada apa-apanya. Sama, budayawan, seniman tanpa regulasi, tanpa aturan, kita juga tidak akan jadi apa-apa. Siap. Itu saja mungkin. Ya, kami. Siap. Baik, terima kasih dengan kedatangan kesininya. Kita berbicara merdeka, rakyat bicara, ya kita rakyat lah, rakyat bicara demi kepentingan rakyat, dan ternyata kekuatan budaya itu kekuatan yang maha luar biasa. Suatu wilayah, harga diri wilayah itu akan dipandang oleh orang kalau memang kekuatan budayanya di sana itu sangat luar biasa sekali. Dan harus dicatat bahwa apapun alasannya, tidak ada alasan lain bahwa kita ini sampai detik ini juga sebetulnya produk budaya.
Demikian bincang-bincang tentang kekuatan budaya khususnya di Kabupaten Tasikmalaya dengan Pak Kabid kita, Pak Taufik. Kita ketemu lagi di episode yang datang dan mungkin kita juga akan mengundang lagi Pak Taufik untuk ngobrol-ngobrol di sini. Siap-siap. Ya khusus wilayah kebudayaan. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang.